Gue mau lo bayangin satu hal, dalam hitungan detik satu kota bisa hilang dari peta, 1 juta orang mati seketika. Radiasi menyebar ribuan kilometer bikin tanah nggak bisa ditinggalin selama ratusan tahun. Kedengerannya kayak film kan, tapi ini beneran nyata. Sekarang ada lebih dari 13.000 senjata nuklir di dunia. Itu cukup buat ngehancurin peradaban manusia berkali-kali. Dan yang lebih ngeri, kita udah hampir pakai senjata itu beberapa kali. Tinggal satu keputusan salah, satu tombol ditekan, dan semuanya berakhir. Gue Galan, dan hari ini kita bakal bahas salah satu topik paling mengerikan dalam sejarah manusia, senjata nuklir. Kita bakal ngomongin gimana senjata ini pertama kali dibuat, kenapa Jepang jadi korban pertama, dan gimana negara-negara besar malah berlomba-lomba bikin senjata pemusnah massal. Tapi yang paling gila adalah, kita masih hidup di bawah bayang-bayang ancaman ini setiap hari. Cerita ini dimulai tahun 1939. Albert Einstein, ilmuwan fisika terkenal yang dikenal damai dan santai, nulis surat langsung ke Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt. Isi suratnya singkat tapi bikin merinding. Pak Presiden, ada kemungkinan Jerman sedang mengembangkan bom atom. Satu surat itu jadi pemicu segalanya. Roosevelt nggak bisa anggap enteng. Perang Dunia II udah mulai panas, dan kalau Jerman berhasil duluan bikin senjata sekuat itu, dunia bisa berubah total. Makanya Amerika langsung ambil langkah serius, membentuk proyek rahasia bernama Manhattan Project. Proyek ini dikasih dana luar biasa besar, $2 miliar waktu itu. Kalau disetarakan sekarang, nilainya lebih dari $28 miliar. Dan itu semua dialokasikan buat satu tujuan, bikin senjata paling kuat yang pernah diciptakan manusia. Lokasinya dipilih di tempat terpencil, Los Alamos, New Mexico. Sengaja jauh dari keramaian, biar semua proses bisa berjalan diam-diam tanpa gangguan. Yang ditunjuk jadi pemimpin proyek ini adalah Robert Oppenheimer, seorang fisikawan jenius dengan reputasi hebat. Dia dan timnya kerja siang malam menyatukan sains, militer, dan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuan awalnya jelas, mencegah kekuatan besar seperti Nazi Jerman jadi negara pertama yang punya bom atom. Tapi tanpa mereka sadari, proyek ini akan membuka pintu ke era baru dalam sejarah umat manusia, era nuklir. Di Los Alamos, ribuan ilmuwan terbaik dunia kerja siang malam tanpa henti. Mereka dikasih fasilitas mewah, gaji besar, bahkan perlindungan keamanan tingkat tinggi. Tapi ada satu syarat mutlak, mereka nggak boleh ngomong apa-apa ke siapapun, bahkan ke istri, anak, atau keluarga terdekat. Kerahasiaan total. Los Alamos bukan sekadar lab penelitian. Itu udah kayak kota rahasia, terisolasi, dijaga ketat, dan semua pergerakan dikontrol. Keluar masuk harus izin khusus, semuanya dicatat. Mereka hidup dalam tekanan tinggi tapi nggak ada pilihan lain. Karena di tangan mereka, masa depan dunia lagi dibentuk. Oppenheimer, si pemimpin proyek, pernah bilang ke timnya, "Kita mungkin sedang menciptakan alat untuk menghancurkan dunia." Kalimat itu ngasih gambaran seberapa besar skala dan tanggung jawab dari apa yang mereka kerjakan. 16 Juli 1945, di tengah gurun tandus New Mexico, uji coba pertama dilakukan, namanya Trinity Test. Dalam hitungan detik, ledakan itu menciptakan bola api raksasa, cahayanya terlihat dari jarak lebih dari 300 km. Oppenheimer menyaksikan semuanya, dan dari mulutnya keluar satu kutipan yang sampai hari ini masih dikenang dunia. "Kini aku telah menjadi maut, sang penghancur dunia." Itu bukan kalimat ilmuwan, itu suara dari seseorang yang tahu. Mereka baru saja mengubah nasib umat manusia selamanya. Agustus 1945, saat Perang Dunia Kedua, Jerman udah kalah, Hitler bunuh diri, perang di Eropa selesai. Tapi di Asia, Jepang masih bertahan. Lalu Amerika ambil keputusan besar, menjatuhkan bom atom ke Jepang. Alasan resminya, untuk mengakhiri perang secepat mungkin, tanpa perlu invasi darat yang bisa makan jutaan nyawa. Dan 6 Agustus 1945, pukul 8.15 pagi, pesawat Enola Gay terbang di atas kota Hiroshima. Bom bernama Little Boy dijatuhkan. Yang terjadi setelah itu di luar nalar manusia. Dalam 0,2 detik, suhu di titik ledakan mencapai 3.000 derajat Celcius. Panasnya setara permukaan matahari. Sekitar 80.000 orang meninggal seketika. Tapi tragedinya nggak berhenti di situ. Banyak korban yang selamat dari ledakan awal meninggal perlahan karena luka bakar dan efek radiasi. Tubuh mereka melepuh, rambut rontok, organ dalam rusak perlahan. Dokter-dokter Amerika datang ke lokasi bukan hanya untuk memberi pertolongan, tapi juga mencatat efek radiasi secara medis dan ilmiah. Itu bukan kejam dalam konteks perang aja, itu meninggalkan luka kemanusiaan yang dalam, bahwa senjata ini bukan cuma menghancurkan kota, tapi merusak tubuh manusia secara perlahan dan menyakitkan. Setelah Hiroshima dihancurkan, Jepang belum langsung menyerah.
Cuma berselang 3 hari dari tragedi Hiroshima, 9 Agustus 1945. Bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, namanya Fat Man. Jumlah korban jiwa mencapai 70.000 orang. Pertanyaannya, kenapa cuma dikasih jeda 3 hari? Kenapa nggak dikasih waktu lebih buat Jepang mempertimbangkan penyerahan? Secara teknis ada satu perbedaan penting. Little Boy di Hiroshima pakai uranium, sedangkan Fat Man di Nagasaki pakai plutonium. Dan uji coba Trinity sebelumnya juga pakai plutonium, seperti Fat Man. Artinya ini bukan cuma tentang strategi militer, tapi juga eksperimen senjata dalam skala nyata. Dan menurut arsip sejarah, Amerika sudah menyiapkan bom ketiga. Jika Jepang masih belum menyerah setelah Nagasaki, target selanjutnya adalah Tokyo. Untungnya Jepang akhirnya menyerah. Tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato pertama lewat radio, mengumumkan kekalahan Jepang dan akhir perang. Tapi saat itu dunia udah berubah. Dunia udah melihat langsung kekuatan yang bisa menghancurkan peradaban manusia hanya dalam hitungan detik. 2 hari setelah Jepang menyerah, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memanfaatkan kekosongan kekuasaan itu untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Jepang mundur dan Indonesia akhirnya berdiri sebagai negara merdeka. Jadi di balik tragedi global yang terjadi, ada juga momen kebangkitan, termasuk bagi bangsa kita sendiri. Begitu dengar Amerika berhasil menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Joseph Stalin langsung panik. Buat yang belum tahu, Stalin adalah pemimpin Uni Soviet saat itu. Figur paling berkuasa di blok timur. Uni Soviet sadar mereka ketinggalan jauh dalam perlombaan senjata nuklir. Dan di dunia pasca Perang Dunia II, satu hal yang jelas, siapa yang punya bom atom, punya kekuasaan. Tapi yang bikin dunia terkejut, cuma butuh 4 tahun sampai Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom pertamanya. Cepet banget kan? Gimana caranya mereka bisa nyusul dalam waktu secepat itu? Jawabannya, mata-mata. Uni Soviet punya jaringan intelijen yang udah berhasil infiltrasi Manhattan Project sejak awal. Beberapa nama penting yang akhirnya terbongkar, Klaus Fuchs, David Greenglass, dan Theodore Hall. Mereka semua ilmuwan yang kerja langsung di Los Alamos, tapi diam-diam mereka ngasih semua data rahasia ke Moskow. Blueprint, desain, hasil uji coba, semua dikirim lewat jalur intelijen. FBI sebenarnya udah punya kecurigaan sejak lama, tapi investigasinya lambat, penuh politik, dan saat mereka sadar, semuanya udah telat. 29 Agustus 1949, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom pertamanya di Kazakhstan. Dunia gempar, Amerika kaget. Gimana mungkin negara yang baru aja bangkit dari kehancuran Perang Dunia II bisa mengembangkan teknologi secepat itu? Jawabannya sederhana, mereka nggak mulai dari nol. Mereka udah punya peta jalan lengkap langsung dari dalam dapur nuklir Amerika sendiri. Sejak saat itu, dimulailah perlombaan senjata nuklir terbesar dalam sejarah umat manusia. Amerika dan Uni Soviet saling adu kekuatan dalam bayang-bayang kehancuran total. Amerika dan Uni Soviet saling adu cepat siapa yang bisa bikin senjata nuklir paling kuat, paling destruktif, paling mengintimidasi. Amerika lebih dulu, tahun 1952, mereka menguji coba Ivy Mike, bom hidrogen pertama di dunia. Kekuatannya 10 megaton, itu artinya 700 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Ledakannya begitu besar sampai-sampai Pulau Elugelap tempat uji coba itu hilang. Bukan sekadar hancur, bukan tenggelam, tapi benar-benar lenyap dari peta jadi kawah raksasa di tengah Laut Pasifik. Tapi Soviet gak tinggal diam, mereka siap balas. Tahun 1961, Uni Soviet melakukan uji coba Tsar Bomba, bom nuklir paling kuat yang pernah diledakkan dalam sejarah manusia. 50 megaton. Ledakannya terlihat dari jarak 1000 km. Gelombang kejutnya tercatat mengelilingi bumi 3 kali. Bahkan pilot pesawat yang menjatuhkan bom itu hampir nggak bisa selamat karena kekuatan blastnya. Beberapa laporan mengatakan desain awal Tsar Bomba sebenarnya bisa mencapai 100 megaton. Tapi akhirnya diturunkan setengahnya, bukan karena gagal teknologi, tapi karena takut dampaknya terlalu besar untuk dikendalikan. Dan sampai sekarang, baik Amerika maupun Rusia masih menyimpan senjata nuklir dengan kekuatan yang nggak sepenuhnya diungkap ke publik. Dokumen resmi menyebut batasnya 50 megaton, tapi banyak yang percaya ada bom dengan kekuatan jauh lebih besar yang masih dirahasiakan. Karena dalam dunia senjata nuklir, yang paling kuat bukan yang meledak, tapi yang belum pernah digunakan. Tahun 1960-an sampai 1980-an adalah periode paling menegangkan dalam sejarah umat manusia.
Setiap hari, dunia secara harfiah bisa berakhir dalam hitungan menit. Amerika punya lebih dari 20.000 hulu ledak nuklir. Uni Soviet punya sekitar 7.000. Tapi ini bukan cuma soal angka, ini soal perang psikologis. Anak-anak sekolah di Amerika latihan duck and cover, sembunyi di bawah meja kalau alarm nuklir bunyi. Keluarga bangun bunker darurat di halaman rumah. Supermarket mulai jual emergency kit buat radiasi. Seluruh masyarakat hidup dalam kecemasan permanen. Yang paling menyeramkan, diciptakan sistem early warning otomatis yang bisa langsung meluncurkan serangan balasan nuklir kalau terdeteksi ada rudal masuk. Artinya, keputusan hidup matinya jutaan orang diserahin ke komputer. Oktober 1962, Cuban Missile Crisis. 13 hari yang dianggap sebagai masa paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Uni Soviet pasang peluncur rudal nuklir di Kuba cuma 140 km dari pantai Florida. Amerika langsung respon, blokade total Kuba. Selama 13 hari dunia berdiri di ambang perang nuklir global. Dan di tengah ketegangan itu ada satu insiden yang baru diungkap puluhan tahun kemudian. Sebuah kapal selam Soviet B-59 sudah siap meluncurkan torpedo nuklir. Prosedurnya butuh persetujuan 3 perwira. 2 udah setuju, yang 1 menolak, Vasily Arkhipov. Keputusan satu orang ini menyelamatkan seluruh dunia. Dan ini bukan satu-satunya hampir kejadian. Selama Perang Dingin ada puluhan insiden yang nyaris memicu perang nuklir karena error sistem, salah baca radar, atau miskomunikasi antar manusia. Tahun 1983, satelit Soviet mendeteksi rudal Amerika sedang diluncurkan. Protokol bilang harus langsung serang balik, tapi perwira yang berjaga, Stanislav Petrov, merasa ini cuma kesalahan sistem. Dia memutuskan untuk tidak melapor sebagai serangan sungguhan, dan dia benar. Kalau dia salah, mungkin kita semua hari ini nggak ada di sini. Awalnya cuma 5 negara yang punya senjata nuklir. Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. Mereka adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan diakui sebagai nuclear states berdasarkan perjanjian internasional. Tapi sekarang, jumlahnya udah bertambah jadi 9 negara secara resmi. Selain 5 tadi, ada India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. Meskipun yang terakhir ini masih jadi perdebatan. Israel secara resmi nggak pernah ngaku punya senjata nuklir. Tapi citra satelit menunjukkan ada fasilitas rahasia di Dimona dan banyak analis meyakini mereka punya antara 80 hingga 400 hulu ledak nuklir. India dan Pakistan, 2 negara yang punya sejarah konflik berkepanjangan dan dua-duanya bersenjata nuklir, kombinasi yang bikin banyak pengamat bilang ini bencana yang menunggu untuk terjadi. Korea Utara, mungkin negara paling tak terduga di dunia yang punya senjata nuklir. Kim Jong-un udah beberapa kali mengancam akan menggunakannya, bahkan menggelar parade rudal seolah unjuk kekuatan. Tapi yang paling mengkhawatirkan bukan cuma negara-negara besar, ada ancaman yang jauh lebih gelap, perdagangan gelap bahan nuklir. Uranium dan plutonium dijual secara ilegal ke pihak manapun yang bisa bayar. Salah satu contoh paling terkenal, A.Q. Khan, ilmuwan nuklir asal Pakistan. Dia diketahui menjual teknologi nuklir ke Libya, Iran, dan Korea Utara. Dan kalau itu bisa terjadi, pertanyaannya, berapa banyak lagi jaringan seperti ini yang belum ketahuan? Lebih dari itu, ada kekhawatiran serius soal kelompok teroris yang udah berhasil mendapatkan bahan radioaktif. Mereka mungkin nggak punya teknologi buat bikin bom nuklir sungguhan, tapi mereka bisa bikin dirty bomb, yaitu bom konvensional yang dicampur bahan radioaktif yang bisa bikin area seluas 10 blok di Manhattan jadi nggak layak huni selama puluhan tahun. Itu bukan skenario film, itu kemungkinan nyata yang dunia coba cegah setiap hari. Sekarang ini Amerika Serikat secara resmi punya sekitar 5.800 hulu ledak nuklir. Rusia bahkan lebih banyak, sekitar 6.300. Tapi ingat, itu cuma angka yang dipublikasi ke dunia. Angka sesungguhnya nggak ada yang tahu pasti. Amerika unggul dalam teknologi dan akurasi. Contohnya, rudal Minuteman III bisa mencapai target sejauh 13.000 km dengan margin kesalahan cuma 200 meter. Presisi seakurat itu buat senjata sekuat itu ngeri. Belum lagi kapal selam kelas Trident yang bisa meluncurkan rudal nuklir dari mana saja di lautan tanpa terdeteksi. Tapi Rusia juga nggak main-main. Mereka punya senjata wildcard yang bikin Pentagon gelisah. Sarmat, ICBM generasi baru, bisa bawa 10 hulu ledak sekaligus dan dirancang untuk menghindari semua sistem pertahanan udara. Secara resmi, jangkauannya 18.000 km. Secara tidak resmi, bisa menghantam titik manapun di bumi.
Lalu ada Poseidon, drone bawah laut bersenjata nuklir. Kalau diledakkan bisa menciptakan tsunami radioaktif. Bayangin gelombang setinggi 100 meter, menyapu pantai, dan meninggalkan jejak radiasi mematikan. Senjata lain yang bikin bulu kuduk berdiri, status 6. Diduga mampu menciptakan zona mati radioaktif sebesar satu negara bagian. Bukan hanya menghancurkan kota, tapi membuatnya tidak bisa dihuni lagi selama puluhan atau ratusan tahun. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya, Dead Hand. Sistem otomatis yang dimiliki baik oleh Amerika maupun Rusia. Kalau sistem ini mendeteksi bahwa seluruh struktur kepemimpinan sudah hancur, maka seluruh senjata nuklir akan diluncurkan secara otomatis. Artinya, bahkan jika semua presiden, jenderal, dan pengambil keputusan mati, perang nuklir tetap akan terjadi. Inilah kenapa dunia tetap hidup dalam bayang-bayang kehancuran, bahkan di masa damai sekalipun. Sejak tahun 1970, dunia sudah beberapa kali mencoba mengurangi jumlah senjata nuklir secara global. Salah satu upaya terbesarnya adalah Non-Proliferation Treaty atau NPT yang ditandatangani oleh 191 negara. Tujuannya jelas, mencegah penyebaran senjata nuklir dan pada akhirnya menghapuskan semuanya. Tapi kenyataannya, progresnya sangat lambat. Dari puncak sekitar 70.000 hulu ledak nuklir di tahun 1980-an, sekarang dunia masih punya sekitar 13.000. Dan tingkat pengurangannya cuma 1-2% per tahun. Lebih parahnya lagi, beberapa negara justru aktif memperluas program nuklir mereka. Tiongkok diperkirakan akan melipat gandakan jumlah arsenal nuklirnya dalam 1 dekade ke depan. India dan Pakistan terus mengembangkan sistem peluncuran dan teknologi rudal baru. Upaya diplomatik terbaru juga banyak yang gagal, kesepakatan nuklir Iran runtuh. Korea Utara tetap melakukan uji coba nuklir meskipun sudah kena sanksi bertahun-tahun. Itulah kenapa sekarang banyak pakar yang mulai pesimistis soal dunia bebas senjata nuklir. Mereka bilang senjata nuklir akan tetap ada. Dan yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berusaha mengendalikan penyebarannya. Kalau lo nonton sampai akhir, itu berarti lo peduli sama masa depan umat manusia. Jadi share video ini, ajak diskusi bareng teman dan keluarga, dan tetap update soal isu-isu nuklir. Karena mayoritas yang diam dan gak peduli, itu justru jadi ancaman terbesar bagi perlucutan senjata nuklir. Masa depan umat manusia bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini. Apa pendapat lo soal senjata nuklir? Apakah dunia bisa benar-benar bebas dari ancaman ini? Tulis pemikiran lo di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe buat konten edukatif lainnya. Karena kita perlu terus ngobrolin hal-hal yang penting, meskipun gak nyaman. Sampai jumpa di video selanjutnya.